Bayangkan negeri ini di mana uang rakyat ternyata diambil, disedot oleh mereka yang tak pantas memilikinya. Sementara itu, DPR yang seharusnya menjadi benteng kebijakan untuk melindungi harta rakyat, justru terlihat bimbang, ragu, bahkan lamban dalam menuntaskan RUU perampasan aset, sebuah kunci hukum yang dapat menghentikan aliran harta hasil kejahatan ke tangan yang salah. Mengapa? Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Itu yang akan kita kupas tuntas dalam video ini. Pertama-tama marilah kita mundur ke belakang, mengingat bahwa gagasan tentang RUU perampasan aset ini sudah bergulir sejak tahun 2008 saat diinisiasi oleh PPATK, dan naskah akademiknya telah diselesaikan pada 2012, menunjukkan bahwa ide untuk memperkuat instrumen hukum terhadap aset hasil korupsi bukanlah hal baru, melainkan sesuatu yang telah lama tertunda dan menjadi tanda tanya besar kenapa hingga lebih dari 1 dekade berlalu, DPR belum juga mengesahkannya menjadi undang-undang. Meski urgensinya tidak bisa ditawar dalam membendung korupsi, terutama karena setiap tahun negara kehilangan potensi triliunan rupiah akibat aset hasil kejahatan yang tidak bisa disita karena pelakunya meninggal, kabur, atau belum diputus bersalah. Meskipun ada beberapa ketentuan perampasan aset di Undang-Undang Tipikor seperti Pasal 38 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 38 Bit Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jauh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi masih terdapat celah hukum besar, khususnya dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana akibat kabur, meninggal, atau tidak ditemukan. Dan disinilah RUU perampasan aset hadir, menawarkan paradigma hukum baru, bukan lagi menyasar pelaku individu semata, melainkan harta itu sendiri melalui mekanisme in rem atau Unexplained Wealth Order, dengan pendekatan perdata, serta pembalikan beban pembuktian terbatas bagi pihak yang memiliki aset mencurigakan, sehingga menjadi instrumen hukum efektif untuk memulihkan aset negara secara lebih cepat dan adil tanpa menunggu vonis penjara. Lalu, jika urgensinya jelas, tentu pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menghambat DPR? Ternyata bukan persoalan isi materi RUU, karena sudah memenuhi asas formal pembentukan undang-undang, melainkan ketakutan politis di lingkar legislatif. Penelitian akademis menunjukkan bahwa banyak anggota DPR merasa terancam dengan munculnya RUU ini karena bisa menjegal aset mereka atau rekanan, serta adanya intervensi dari pimpinan partai politik yang membuat DPR tidak sepenuhnya independen, sehingga RUU ini terus tak dijadikan prioritas dalam prolegnas dan selalu hanya menjadi figuran tiap periode. Sementara janji pelayanan publik seakan dikesampingkan mereka, lupa bahwa tugas pokok dan fungsi mereka adalah melindungi rakyat, bukan kepentingan terselubung. Setiap hari yang berlalu tanpa RUU ini disahkan adalah hari di mana harta bangsanya hilang. Triliunan rupiah aset yang seharusnya dikembalikan ke negara hilang begitu saja, atau bahkan berbalik dimanfaatkan untuk kampanye atau kepentingan pribadi. Sementara lembaga seperti Transparency International Indonesia dan ICW terus mendesak agar RUU dipercepat, termasuk melalui pembentukan Badan Pengelola Aset Terpadu yang transparan, karena tanpa mekanisme yang profesional dan akuntabel, sistem ini rentan disalahgunakan. Rakyat berteriak minta keadilan. Pemerintah dan DPR harus mendengar suara hati bangsa dan bertindak nyata, bukan basa-basi semata. Di penghujung perjalanan konten ini, mari kita tatap wajah bangsa dan tanyakan, apakah kita akan terus membiarkan RUU yang bisa menyelamatkan harta rakyat itu terkatung-katung? Apakah kita rela melihat pemimpin kita menutup mata ketika aset hasil korupsi terus mengalir, sementara suara rakyat yang terluka tak terdengar? Inilah saatnya DPR mengingat sumpahnya bahwa seluruh pengabdian mereka bukan untuk ambisi, kekuasaan kuantitas, melainkan untuk keadilan, untuk rakyat, untuk Indonesia. Dan kepada Anda penonton, jadilah bagian dari gelombang perubahan, terus soroti, terus dorong. Karena hanya dengan kehadiran kita yang vokal, DPR tak bisa sembunyi lagi dalam bisu
Semoga kita tak perlu menunggu lebih lama untuk melihat keadilan pulih. Untuk melihat Indonesia yang asetnya bukan lagi dirampas, tetapi dikembalikan untuk kita semua. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga ini bukan sekadar video, tapi panggilan jiwa.